Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirda Syari, dosen dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan. Mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan ini adalah mata kuliah wajib di program studi kesehatan masyarakat yang diajarkan pada semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan durasi pertemuan 14 sesi dan 2 sesi ujian tertulis berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu menjelaskan konsep dasar dari ekonomi kesehatan. Yang kedua, mampu menjelaskan gambaran dari industri layanan kesehatan. Yang ketiga, mampu menjelaskan teori dasar dari demand dan supply serta penerapannya pada layanan kesehatan. Yang keempat, mampu mengaplikasikan metode ekonomi untuk program atau layanan kesehatan. Yang kelima, mampu menjelaskan pembiayaan kesehatan makro. Yang keenam, mampu menguraikan pengelolaan keuangan baik di sektor pemerintah maupun swasta. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan pembiayaan kesehatan berdasarkan konsep asuransi kesehatan. Untuk dapat mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, mahasiswa akan diberikan materi mengenai pada sesi yang pertama, definisi, tujuan, aplikasi, dan ruang lingkup ekonomi kesehatan. Sesi yang kedua, mengenai konsep equality dan equity dalam bidang kesehatan. Sesi yang ketiga akan dibahas mengenai keterkaitan antara ekonomi dan kesehatan, serta konsep pembangunan ekonomi dan kesehatan. Di sesi yang keempat akan dibahas mengenai karakteristik dari industri layanan kesehatan serta penerapan public-private mix dalam layanan kesehatan. Kemudian di sesi kelima sampai ketujuh akan dibahas mengenai teori dasar dari demand dan supply serta penerapannya pada layanan kesehatan. Dan selanjutnya di sesi yang ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester yang berupa ujian tertulis. Kemudian di sesi yang ke-9 akan diberikan materi mengenai konsep dan perilaku biaya. Di sesi 10 sampai 11 akan diberikan materi mengenai metode ekonomi untuk program atau layanan kesehatan, yaitu cost minimization analysis, cost effectiveness analysis, cost utility analysis, dan cost benefit analysis. Kemudian di sesi 12 akan dibahas mengenai sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Sesi 13 mengenai sumber pendapatan dan pembiayaan sektor kesehatan, baik dari pemerintah maupun swasta. Kemudian di sesi ke-14 akan dibahas mengenai konsep dasar dari asuransi kesehatan. Dan di sesi yang ke-15 akan dibahas mengenai jaminan kesehatan nasional. Dan terakhir di sesi yang ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester yang berupa ujian tertulis. Untuk metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain dengan expositorik dan problem-based learning. Selanjutnya untuk komponen penilaian pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, kehadiran dan partisipasi mahasiswa sebesar 15%, yang kedua dari penugasan sebesar 20%, kemudian yang ketiga dari ujian tengah semester sebesar 25%, dan yang terakhir dari hasil ujian akhir semester sebesar 40%. Pada mata kuliah ini juga akan diberikan 2 penugasan kelompok. Yang pertama, mengenai analisis hubungan timbal balik antara kemiskinan dengan kesehatan yang ditunjukkan dalam film Tanah Surga Katanya. Dan yang kedua, tugas kelompok mengenai analisis penerapan konsep elastisitas demand dan supply dalam kebijakan pemerintah. Kriteria penilaian pada kedua tugas kelompok tersebut antara lain dari segi ketepatan analisis, uraian, dan kemampuan presentasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan dari perkuliahan
pada mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan di sesi materi mengenai konsep equality dan equity. Selamat menyaksikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk melaksanakan perkuliahan Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan. Mari kita buka perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan berdoa untuk kelancaran dan keberkahan kuliah kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ya dari materi sebelumnya. Sebelum kita ke materi hari ini, saya mau tanya dulu nih, masih pada ingat nggak materi pekan kemarin? Ya, kita bahas tentang apa? Ada yang mau sharing? Konsep dasar ekonomi kesehatan, Ibu. Ya, betul, Amel tadi ya, konsep dasar ekonomi kesehatan. Apa yang masih diingat Amel dari konsep dasar ekonomi kesehatan kemarin? Salah satunya ini ya, kita kenapa sih perlu ilmu ekonomi? Masih ingat? Izin jawab, Ibu. Eh, karena kebutuhan makhluk hidup itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang ada itu terbatas. Ya, betul sekali ya. Jadi, kenapa kita perlu ilmu ekonomi? Karena kebutuhan kita itu tidak terbatas, sedangkan kita akan dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Nah, untuk menghadapi kondisi itu, jadi gimana kemarin, Mel? Masih ingat nggak? Mungkin kita harus membuat pilihan supaya penggunaan sumber daya yang terbatas itu menjadi lebih efisien, Ibu. Ya, betul. Terima kasih Amel ya sudah menjawab. Betul ya tadi karena kondisi tadi sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Jadi kita perlu membuat pilihan ya supaya nanti sumber daya yang terbatas itu bisa dialokasikan atau dimanfaatkan dengan efisien ya. Nah, sekarang materi hari ini ya kita akan membahas ya. Tadi kan sudah tahu bahwa dalam alokasi sumber daya itu kita harus mengupayakan efisiensi ya. Nah, tapi apakah kemudian efisiensi ini menjadi satu-satunya pertimbangan gitu ya dalam alokasi sumber daya, terutama di sini kita dalam kesehatan ya. Nah, ternyata nanti ada juga konsep lain ya yang perlu dipertimbangkan selain efisiensi, yaitu adalah equality dan equity. Itu yang akan kita bahas hari ini ya. Saya izin share screen. Sudah muncul share screen-nya? Sudah, Bu. Ya. Baik, jadi hari ini kita akan bahas mengenai konsep equality dan equity. Nah, kalau dari dua kata ini ya, ada yang lebih familiar nggak dengan kalian? Yang equality, Bu. Equality, apa Nisrin? Kalau yang Nisrin tahu equality itu apa? Kalau yang saya tahu itu equality itu adalah kesamaan, Bu. Betul ya, karena kan equal itu sama ya, jadi equality itu kesamaan, betul ya, dan Nisrin. Nah, jadi tadi selain kita akan bahas mengenai konsep equality atau kesamaan, nah ternyata juga ada, mungkin teman-teman belum terlalu familiar ya dengan konsep yang kedua yaitu equity. Nah, jadi kita akan bahas apa sih bedanya equality dan equity. Ya, jadi sebenarnya memang yang lebih awal muncul itu konsep equality ya, tapi Aristotle ini dari dulu ya sudah membedakan equality itu menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada numerical equality, yaitu klaim bahwa semua orang harus diperlakukan sama, mendapatkan jumlah barang yang sama, dan diberikan perlindungan yang sama dan sebagainya ya. Sedangkan ada juga konsep yang kedua adalah proportional equality, yang berarti di sini memperlakukan semua orang dalam proporsi yang sama dengan apa yang mereka miliki atau apa yang mereka butuhkan.
Nah, dari dua jenis equality ini, sekarang kita mengenalnya kalau untuk numerical equality itu equality ya atau kesamaan, sedangkan untuk yang proportional equality itu yang sekarang kita kenal dengan konsep equity atau keadilan ya. Jadi equity itu keadilan, sedangkan equality itu kesamaan. Kesamaan dengan keadilan sama atau beda? Beda, Bu. Beda ya. Jadi nanti kita lebih bahas lebih mendalam ya perbedaannya seperti apa. Jadi tadi intinya kalau di equality kita memperlakukan setiap orang itu sama, sedangkan kalau di equity kita memperlakukan setiap orang itu sebanding dengan kebutuhan mereka. Ya, jadi kalau di equality pokoknya semua orang sama ya. Kalau kita mau memberikan barang atau jasa itu berarti diberikan dalam jumlah atau besaran yang sama. Sedangkan kalau kita menganut konsep yang equity, nah berarti mereka karena tadi ya diperlakukannya sebanding dengan kebutuhan, artinya kalau orangnya ini butuhnya lebih banyak, akan diberikan lebih banyak. Tapi kalau orangnya butuhnya lebih sedikit, akan diberikan lebih sedikit. Ya, jadi elemen dalam equality itu hanya barang atau jasa yang diberikan ya karena tadi semuanya sama. Sedangkan dalam equity itu elemennya ada barang atau jasa yang diberikan dan ada kebutuhan karena nanti semuanya akan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, di sini bisa kita lihat konsep equality dan equity ya di gambar ini. Di sini kita lihat ada satu keluarga ya yang sedang menonton pertandingan. Nah, kalau kita menganut konsepnya equality, tadi kan kita nggak melihat kebutuhan ya, kita pokoknya memberikan dalam jumlah yang sama. Nah, berarti tiga orang yang sedang menonton ini tadi ya, kita kasih sama-sama semuanya satu kotak. Ya, kalau kita lihat di sini, ayahnya bisa nonton pertandingan? Bisa, Bisa ya. Anak yang pertama bisa nonton pertandingannya? bisa. Bisa. Anak yang ketiga? Tidak. Oh, nggak bisa. Bisa ya, karena masih halangan sama depan ya. Karena dia tadi kalau cuma dikasih satu kotak, ternyata itu masih kurang tinggi. Sehingga dia belum bisa melihat pertandingannya. Ya, jadi kalau kita menganut sistem equality, tadi kita nggak melihat kebutuhan. Nah, bisa jadi nanti seperti ini ya. Adil nggak ini kalau kita ngasih semuanya satu kotak seperti ini sama? Nggak adil ya, karena malah ada jadi ya tidak bisa ikut menonton pertandingan ya. Tapi kalau kita menganut sistem equity, tadi ya kita tidak memberikan dalam jumlah yang sama tapi sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita lihat ayahnya yang sudah cukup tinggi ya tanpa perlu bantuan kotak. Nah, itu tidak perlu diberikan kotak ya, tetap bisa menonton pertandingan. Kemudian anak yang pertama dengan diberikan satu kotak itu sudah bisa menonton. Dan anak yang kedua ini diberikannya perlu dua kotak ya untuk sampai nanti anaknya bisa menonton pertandingan. Itu ya untuk contoh dari konsep equality dan equity. Nah, kira-kira konsep mana yang lebih baik diterapkan dalam kehidupan kita? Equality atau equity? Equity. Equity. Ya, memang bagian besar lebih cocoknya yang diterapkan itu equity ya. Tapi bukan berarti juga nggak ada konsep yang dibutuhkannya itu equality ya. Jadi bisa dalam situasi tertentu kita butuhnya equality, tapi dalam situasi yang lain yang kita butuhkan adalah equity. Nah, itu kita harus bisa membedakan dan menilai. Nah, di sini saya coba kasih contoh dulu ya, nanti silahkan bisa teman-teman mencari contoh yang lain ya. Misalnya untuk konsep equality, contohnya itu kalau secara umum ya, misalnya ketika dalam perlombaan, ya misalnya lomba lari, boleh nggak kita misalnya ada 5 peserta gitu ya, terus kita karena misalnya ada salah satu peserta yang larinya lebih lambat nih, jadi dia butuh startnya lebih maju dari yang lain supaya nanti sama nih finishnya. Boleh nggak kita kayak gitu? Menganut konsep equity. Tidak boleh. Boleh ya, karena kalau kayak gitu nanti gimana? Malah jadi nggak ada pemenangnya ya kalau kita tadi menganut konsep
equity ya misalnya tadi kita adil sesuai dengan kebutuhan, jadi nanti kita memberikan kemudahan misalnya ke yang larinya lebih cepat misalnya. Nah, berarti kalau dalam perlombaan memang harus yang diterapkan itu konsep apa? Equality. Equality ya, jadi kesamaan. Atau juga dalam hukum ya, misalnya dalam apa memberikan hukuman, sanksi ya, misalnya ada dua orang yang melanggar hukum, misalnya mencuri. Nah, itu harus diberikan hukuman yang sama ya kalau kesalahannya sama. Jadi nggak boleh misalnya, oh si A dia belum nikah, jadi nggak ada tanggungan, jadi dia nggak apa-apa gitu misalnya di penjara ya. Sedangkan si B misalnya dia udah berkeluarga, punya anak, punya istri, jadi harus ada yang dinafkahi gitu ya. Jadi dia butuh cari uang, jadi nggak usah di penjara. Nah itu kan nggak boleh ya. Jadi kita harus memandangnya itu equal, sama ya di mata hukum dan tadi misalnya dalam hal perlombaan dan sebagainya. Untuk contoh situasi yang membutuhkan equity, nah ini banyak ya. Kalau yang kayak secara umum, misalnya yang sederhana ketika orang tua misalnya ngasih jajan ke anaknya ya, misalnya ada yang udah kuliah, ada yang kuliahnya di luar kota misalnya, terus ada yang masih SMP, tinggal naik angkot, sama ada yang masih TK di sebelah rumah TK-nya ya. Itu kalau dikasih uang jajan yang sama untuk ketiga orang anaknya, adil nggak? Enggak ya. Jadi eh, sama tapi nggak adil ya. Kalau tadi kita misalnya ngasih uang jajan yang sama untuk ketiga orang anak tersebut. Nah, justru kalau mau adil gimana? Disesuaikan sama kebutuhan. Betul ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Tadi kalau yang udah kuliah, kan mungkin misalnya apalagi tadi kuliahnya di luar kota, pasti butuh biaya transportasi yang lebih besar ya. Mungkin juga dia butuh uang makan dan sebagainya karena kuliahnya sampai sore. Nah, harusnya bisa diberikan uang jajan yang lebih besar ya dibandingkan tadi misalnya adiknya yang masih TK yang sekolahnya tinggal jalan kaki dari rumah ya. Berarti tadi ketika memberikan uang jajan itu yang perlu diterapkan adalah konsep equality tadi Equity. equity ya atau keadilan. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, kalau di kesehatan ada yang bisa ngasih contoh nggak konsep equality, contoh penerapan konsep equality dalam hal apa? Saya mau ngasih contoh, Bu. Boleh silakan Nisrin. Kalau menurut saya itu dalam kepesertaan JKN. Karena semua JKN gimana? karena semua penduduk diwajibkan menjadi peserta. Ya, betul ya Nisrin ya. Dalam kepesertaan JKN itu konsep equality yang digunakan karena semua penduduk ya tanpa terkecuali mau dia kaya, miskin atau sudah tua, masih muda itu semuanya diwajibkan ya untuk menjadi peserta JKN. Walaupun nanti ada berbagai jenis kepesertaan ya disesuaikan dengan kondisinya. Itu ya yang membutuhkan equality. Kalau yang membutuhkan equity, konsep yang membutuhkan equity di kesehatan, ada yang bisa kasih contoh? Dan menjawab, Ibu. Boleh, Cika? Contoh equity dalam bidang kesehatan itu dalam pembayaran premi JKN. Premi JKN, bagaimana konsep equity-nya? Jadi sesuaikan dengan pendapatan. Sesuaikan dengan pendapatan. Betul ya, Cika ya. Jadi, seperti yang kita tahu ya, terutama untuk yang peserta JKN, jenis kepesertaan penerima upah ya, pekerja penerima upah, itu kan premi yang dibayarkan itu 1% dari pendapatan ya. Artinya kalau pendapatannya lebih besar, preminya akan lebih besar ya. Yang pendapatannya lebih kecil, pembayaran preminya akan lebih kecil ya. Jadi apa adil ya tadi sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan ya, tidak sama rata ya. Tadi diberikan apa? Di sini berarti bukan pemberian barang atau jasa ya, tapi pemberian besaran premi ya. Jadi kewajibannya tadi disesuaikan dengan kemampuan. Tuh, lihat sudah paham ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Tidak, Bu. Tidak ada? Baik, kita lanjut dulu ya. Ya, berarti tadi sudah kita pahami bahwa dalam situasi tertentu kesamaan ya atau equality bisa jadi malah tidak adil ya atau inequity ya. Dan bisa jadi dengan ketidaksamaan atau inequality
itu justru menjadi cara untuk mencapai keadilan atau equity ya. Nah, dalam bidang kesehatan ini tadi ya bisa apa dibutuhkan equality, bisa equity ya, tapi memang lebih seringnya ya karena kan kalau kesehatan itu kita pasti sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya ada orang yang sakit jantung sama yang sakit batuk kan nggak mungkin ya kita kasih obat yang sama ya, pasti akan diberikan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi apa sebagian besar dalam bidang kesehatan itu kita akan membutuhkannya equity ya. Nah, tapi di sini juga tadi ya kita ingat lagi di materi kemarin ya bahwa kan ekonomi kesehatan itu tujuannya untuk mengalokasikan sumber daya yang paling efisien ya dari suatu kebijakan. Nah, tapi apakah efisiensi ini jadi satu-satunya kriteria ya untuk menentukan distribusi sumber daya? Kira-kira jawabannya apa? Ya apa enggak? Selain efisiensi, ada lagi nggak yang harus kita pertimbangkan? Ada lagi, Bu. Ada lagi ya. Apa tadi yang dipertimbangkan? Konsep adilan, betul ya, atau equity ya. Jadi memang efisiensi itu bukan menjadi satu-satunya kriteria atau pertimbangan ketika kita mau mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya ya, karena tadi equity atau keadilan ini juga merupakan kriteria penting lainnya yang harus kita perhitungkan dalam kebijakan, terutama yang menyangkut distribusi sumber daya ya, termasuk dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, jadi ekonomi yang efisien itu belum tentu adil ya. Nah, misalnya gini, contohnya ya, kalau misalnya pemerintah mau membangun puskesmas ya, itu kalau untuk bikin puskesmas di kota-kota besar, misalnya di Jakarta ya, itu kira-kira dibanding kalau kita bandingkan ya, biaya untuk bikin puskesmas di Jakarta dengan biaya untuk bikin puskesmas di pelosok Kalimantan, itu sama nggak besaran biayanya? Beda ya. Kira-kira yang lebih butuh biaya besar yang mana? Di Jakarta apa di pelosok Kalimantan? Di pelosok Kalimantan, Bu. Pelosok Kalimantan ya, bisa jadi misalnya kalau mau apa bikin puskesmas di Jawa, di Jakarta butuh 500 juta ya, tapi kalau mau bikin puskesmasnya di pelosok Kalimantan bisa lebih dari 1 M misalnya untuk bikin puskesmas ya. Berarti kan jauh lebih besar ya biayanya. Terus juga misalnya dari segi manfaatnya, kalau kita lihat mungkin kalau di Jakarta itu kan eh, padat ya penduduknya. Jadi biasanya pemanfaatan fasilitas kesehatannya juga lebih tinggi itu karena penduduknya lebih banyak ya. Sedangkan kalau di pelosok Kalimantan itu biasanya kepadatan penduduknya masih rendah ya, penduduknya masih sedikit. Jadi kemungkinan nanti paskesnya juga pemanfaatannya masih rendah ya karena jumlah penduduknya sedikit. Nah, kalau kita melihat kondisi tersebut ya, bisa jadi nanti kalau kita cuma mengedepankan efisiensi, akhirnya nanti misalnya, oh ya udah deh, kita nggak usah bikin puskesmas di pelosok Kalimantan, soalnya nggak efisien. Akan lebih efisien kalau kita bikinnya vaskes-vaskes di kota-kota besar aja, karena tadi biayanya lebih murah, kemudian juga manfaatnya lebih besar. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh ya, karena kalau seperti itu mungkin efisien tapi tidak adil ya, karena nanti jadinya kasihan ya yang apa masyarakat yang di pelosok-pelosok di daerah-daerah terpencil jadi tidak punya eh, apa tidak punya akses ya terhadap fasilitas kesehatan ya. Dan akibatnya di sini efisiensi ekonomi itu bisa mengakibatkan sejumlah kecil penduduk memiliki tingkat kesehatan yang sangat prima karena tadi ya misalnya oh ya udah pokoknya paskes-paskes lengkap banyak gitu ya di kota-kota besar, akhirnya penduduk di kota-kota besar punya tingkat kesehatan atau derajat kesehatan yang sangat baik ya. Nah, tapi kemudian sejumlah besar lain ya memiliki tingkat kesehatan yang buruk. Ya tadi ya kan di Indonesia banyaknya daerah-daerah yang apa terpencil perbatasan kepulauan itu juga kan sangat banyak ya. Nah, itu kalau nggak diberikan alokasi tadi nggak di apa sediakan paskes itu akhirnya akan banyak masyarakat yang punya tingkat kesehatan yang
buruk ya, karena tadi anggaran kesehatan hanya fokus di kota-kota besar karena pemanfaatannya lebih efisien ya. Artinya tadi ya, jadi keputusan tentang suatu kebijakan itu adil atau tidak adil itu bukan hanya kita menentukan dari rasionalitas ya, tapi lebih ditentukan oleh etika dan moral dengan filosofi dan kultur yang melatar belakangi etika tersebut ya tadi. Jadi harus juga mengedepankan keadilan ya. Nah, ini yang masih jadi PR ya. Kadang pembuat kebijakan itu tidak mudah mencapai kesepakatan ya tentang apa yang dimaksud dengan adil ya, baik secara prinsip maupun implementasinya. Nah, itu alasannya sederhana ya. Banyak pembuat kebijakan atau stakeholder yang belum bisa membedakan ya. Kapan kita membutuhkan keadilan atau equity, kapan kita membutuhkan kesamaan atau equality. Jadi kadang ada misalnya pimpinan daerah ketika mau mengalokasikan anggaran gitu ya. Udah deh disamain aja misalnya semua misalnya gubernur disamain aja deh buat semua kabupaten kota supaya adil. Padahal kalau alokasi sumber daya atau anggarannya tadi sama, adil nggak nominalnya disamakan? Betul, Bu. Adil ya, karena kan mungkin ada daerah yang butuh anggaran lebih besar, ada daerah yang mungkin butuh anggarannya yang lebih kecil ya, karena masalah-masalah kesehatan juga pasti akan berbeda ya di setiap daerah. Jadi harusnya kalau mau adil bukan dikasih sama ya, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Ini terakhir ya, ada quotes dari Amartya Sen. Beliau ini ahli ekonomi kesehatan ya. Health equity is achieved when every person has the opportunity to achieve their full potential for health. Jadi keadilan dalam kesehatan itu tercapai kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk mencapai derajat kesehatan yang paling optimal ya atau potensial. Jadi nggak harus semuanya sehatnya sama ya kan susah ya kalau kita mau semuanya sehat gitu karena kalau kesehatan status kesehatan itu kan banyak faktor yang mempengaruhi ya ada apa faktor genetik apa gaya hidup dan sebagainya ya tapi yang kita ingin capai itu dalam health equity itu yang penting semua orang itu tadi bukan status kesehatan yang sama tapi punya kesempatan yang sama ya akses yang sama untuk bisa mendapatkan derajat kesehatan dia yang paling optimal ya. Jadi harus disediakan vaskesnya, ya SDM-nya, anggarannya dan sebagainya. Baik, mungkin itu ya insya Allah dari yang saya lihat teman-teman sudah cukup memahami konsep equity dan equality. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya karena tadi sudah tidak ada pertanyaan. Insya Allah untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa dipahami dan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.